Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithur rabi' an Ibrahim an Alqamah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum. Al-hadisu utawi hadis ar-rabi'u kang kaping 4 iku an Ibrahimah dan riwayataken saking Ibrahim an Alqamah saking Imam Alqamah an Abdullah bin Mas'udin saking Imam Abdullah ibni Mas'ud radhiyah mugi-mugi paring ridho sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala anhum maring Ibrahim wa Alqamah wa Abdullah wa Mas'ud, itu semuanya itu. Qala dawu sapa Abdullah ibni Mas'ud, qala dawu sapa Rasulullah Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam, man utawi sapa wonge iku ta'allama lamun belajar sapa man baban ing bab siji minal ilmi kang saking ilmu yang tafi'u kang bisa ngalap manfaat sapa man, yang tafi'u kang bisa ngalap manfaat sapa man bihi kelawan baban fi akhiratihi ing dalam akhirate man wa dunyahu lan dunyane man a'tahu moko paring ing man sapa Allahu Gusti Allah khairan ing perkara kang luwih bagus, khairan ing perkara kang luwih bagus lahu kaduwe man min umurid dunya tenimbang umure dunya, min umurid dunya tenimbang umure dunya rupane sab'ati alafi sanatin, rupane sab'ati alafi sanatin 7.000 tahun, 7.000 tahun rupane sia minahariha mosoni rinone sab'ati alafi sanah, mosoni rinone atau siange sab'ati alafi sanah wa qiyami layaliha lan jumeneng ibadah bengine sab'ati alafi sanah, lan jumenengi ibadah bengine sab'ati alafi sanah makbulan halih dan trimo ghairu mardudin tur halih ora den tolak, ghairu mardudin tur halih ora den tolak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisur rabi' an Ibrahim an Alqamah an Abdullah ibni Mas'ud. Hadis yang keempat yaitu diriwayatkan dari Imam Ibrahim, beliau diriwayatkan oleh Imam Alqamah, beliau juga diriwayatkan dari Imam Abdullah ibni Mas'ud. Beliau Imam Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum mengatakan bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ta'allama baban minal ilmi yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu a'tahu Allahu khairan lahu min umurid dunya.
Barang siapa yang belajar satu bab ilmu, yang mana dari satu bab ilmu itu dijadikan pedoman hidup, dijadikan pegangan hidup, sampai satu bab itu menjadi ilmu yang berguna, ilmu yang manfaat untuk akhirat dan dunianya, maka Allah akan memberikan satu kebaikan untuk orang tersebut melebihi umurnya dunia, yaitu selama 7.000 tahun lamanya. 7.000 tahun lamanya ini setiap hari, setiap malam itu digunakan untuk ibadah. Siangnya digunakan puasa, malamnya digunakan sholat malam. Dan ibadah itu diterima oleh Allah, tidak ditolak sedikit pun. Itu jauh lebih kecil dibandingkan sampean belajar satu ilmu saja bab, namun itu diamalkan. Paham nggih? Ini betapa dahsyatnya keutamaan ilmu. Satu bab saja itu jauh lebih berharga apabila itu manfaat dibandingkan sampean hidup di dunia selama 7.000 tahun lamanya, setiap hari puasa, setiap malam sholat, dan semua itu diterima. Itu jauh lebih kecil masih daripada sampean belajar satu bab saja. Padahal kita tahu selama kita di pesantren berapa bab yang kita pelajari. Cobalah saya mau nanya, selama kita nyantri di pesantren atau berada di lembaga pendidikan manapun, sekolahan misalkan, atau di madin atau di pondok, berapa bab ilmu yang kita pelajari? Namun yang jadi pertanyaan besar sekarang, berapa bab yang sudah kita amalkan? Ayo coba, ini jadi PR besar kita. Padahal ilmu itu sangat luar biasa besarnya fadilahnya dan keistimewaannya. Sampai-sampai ini perbandingannya, karena 7.000 tahun. Siapa manusia sekarang yang hidup sampai selama itu? Tidak ada. Mentok-mentoknya 63 tahun umat Muhammad. Atau kalau memang takdir berkata lain, mungkin besok ada yang meninggal, itu gitu. Sedang-kadang orang nikah baru lahir itu meninggal kok. Kita tidak ada yang tahu, jarang, dan bahkan kayaknya tidak ada manusia sekarang yang hidup selama 7.000 tahun lamanya. Dan lebih mustahil lagi 7.000 tahun digunakan ibadah full, itu tidak ada. Daripada capek-capek mengharap sesuatu yang mustahil, lebih baik kita sekarang menyingsingkan baju, siap-siap dan semangat untuk belajar ilmu saja. Itu toh jauh lebih besar dibanding hal yang tidak mungkin ini. Itu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibrahimah, dan riwayataken saking Imam Ibrahim, an Alqamah saking Imam Alqamah, an Abdillahi saking Imam Abdillah radhiyallahu ta'ala anhum. Apa qala dawu sapa Abdillah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiraatul Qur'ani utawi maca Al-Qur'an, gitu nggih. Qiraatul Qur'ani utawi maca Al-Qur'an iku a'malul makfiyina, pira-pira amale pira-pira wong kang den cukupi. Pira-pira amale pira-pira wong kang den cukupi. Wassalatu utawi salat iku a'malul a'ajizi, pira-pira amale pira-pira wong kang apes. Wasaumuh utawi poso iku a'malul fuqara'i, pira-pira amale pira-pira wong fakir. Wat tasbihu utawi tasbih iku a'malun nisa'i, pira-pira amale pira-pira wadon.
Was-shadaqatu utawi sedekah iku a'malul asqiyai piro-piro amale piro-piro wong kang loman, piro-piro amale piro-piro wong kang loman. Wat tafakkuri utawi mikir-mikir atau tafakkur iku a'malud du'afai piro-piro amale piro-piro wong kang apes. Ala adullukum ana ta ora nuduhaken sapa ingsun ing sira kabeh, ana ta ora nuduhaken sapa ingsun ing sira kabeh ala a'malil abtali ing atase pira-pira amale pahlawan, ing atase pira-pira amale pahlawan. Kila den ucapaken apa ya Rasulullah, duh Rasulullah. Wa malan iku apa a'malul abtali utawi pira-pira amale pahlawan. Qala jawab sapa Gusti Nabi atau Rasulullah, talabul ilmi yaiku golek ilmu. Talabul ilmi yaiku golek ilmu. Fa innahu krono sak temene al ilmi, fa innahu krono sak temene al ilmi iku nurul mukmini dadi cahayane wong kang iman, iku nurul mukmini dadi cahayane wong kang iman fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat, wal akhirati lan akhirat. Kemudian hadis yang kedua itu diriwayatkan dari Imam Ibrahim, dari Alqamah dan dari Abdullah radhiyallahu taala anhum. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qiraatul Quran, membaca Al-Quran itu termasuk amalan yang pantas dimiliki oleh orang-orang yang tercukupi. Jadi orang ini kan mencukup dalam odi penuh dengan kecukupan, ngakan cukup, harta cukup, binih cukup, anak cukup, maka sepantas kita banyak baca Al-Quran. Wassalatu a'malul a'ajiz, dan solat itu merupakan amalan bagi orang-orang yang lemah. Orang nikah tak mampu untuk melakukan amalan yang berat-berat, maka jangan repot-repot untuk memaksakan diri. Bagaimana? Ya solat saja. Orang-orang yang lemah itu biasanya yang tidak mampu, du'afa atau a'ajiz, di sana tidak perlu memaksakan diri untuk umroh misalkan, tidak perlu untuk haji dengan memaksakan diri. Bagaimana? Wes pa'acek istiqomah sholat Jumat saja, itu termasuk hajinya orang-orang yang tidak mampu. Jadi semua hambanya Allah sesuai dengan beraneka ragam nasib dan kemampuannya itu masih punya peluang untuk mendapat banyak peluang ibadah sebesar-besarnya sesuai dengan kemampuannya. Dan kemudian wasaum a'malul fuqara, puasa itu adalah amalan yang pantas dilakukan oleh orang-orang fakir. Man kita takdir dadi orang melarat tau sa wat-wat gitu ki untuk ibadah ya wis pasah bae lah. Apa saya akan laku, tak ada saya akan, ya wis pasah bae lah. Itu ada peluang untuk ibadah. Wat tasbihu a'malun nisa, membaca tasbih subhanallah itu adalah amalan-amalan kalangan wanita. Ring bini pebanyakan maca tasbih daripada apesuan, daripada arasanan, khususon fi hadas syahri allati hiya fihi unzila fihil Quran gitu ki. Bulan-bulan yang mulia ini termasuk bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran di bulan ini. Jangan sampean kotori dengan ghibah, sebiasa arasanan, ambuin rasanan, banyak macam tasbih. Tak berat tasbih ni karena subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu amalan ringan di lisan,
tapi berat nanti di timbangan amal. Sekarang sampean mungkin tidak terlalu percaya karena belum meninggal, belum merasakan. Tapi nanti ketika sudah berada di waktunya, pasti sampean akan menyesal. Arah pelambo itunya ketika berkumpul dengan teman-teman, ketika kumpul dengan sahabat-sahabat, mata banyak mengadakan acara tasbih bersama. Kok malah kita itu malah gibah bersama. Ini ringan di lisan memang, tapi faidahnya sangat berat nanti di timbangan amal. Was-shadaqatu a'malul asqiya. Sedekah itu merupakan amal yang pantas untuk orang-orang dermawan. Orang lampe itu tidak diukur dengan banyak atau sedikitnya harta, tapi lampe itu kesadaran diri. Itu ya. Kadang orang ini kebanyak harta nah tapi jelek. Kadang beda orang ini kemelarat tapi lampe. Berarti tolak ukur dermawan itu tergantung seberapa besar dirinya itu peduli pada orang lain. Kayak ini, men orang ini kelampe maka amalan sepaling pas untuk dirinya adalah sedekah. Wa tafakkur a'malud du'afa, dan juga berfikir-fikir tentang kebesaran Allah, tentang nikmat-nikmat Allah dan makhluknya Allah. Itu adalah amalan yang paling pas untuk orang-orang lemah, seperti orang melarat, orang fakir, orang miskin. Itu wes banyak mikir bela. Arah apa sing kok mak pemelarat ben pengiran. Oh ternyata menengkok posoki ben pengiran. Cek ya tepan melarat engkau carpak dadi orang. Apa boleh pasoki? Apa tidak tentang wingko misalkan. Itu harus banyak berpikir. Apa hikmah di balik saya itu melarat? Oh ternyata biar saya itu kuat untuk sabar. Karena sabar itu salah satu ciri khas orang yang kuat. Orang yang kuat bukan orang yang kuat tahan banting, tapi sabru sa'atin, orang yang kuat sabar walaupun satu saat saja. Berarti saya dididik oleh Allah untuk menjadi orang yang kuat. Ada hikmah nanti di balik itu. Lanjut sareng Gusti Nabi, ala adullukum ala a'malil abtal. Tidakkah saya telah menunjukkan tentang amalnya para pahlawan? Apa sih amalnya para pahlawan itu apa ya Rasul, kata sahabat? Yaitu tolabul ilmi. Mencari ilmu itu termasuk kelakuan para pahlawan dan pejuang. Bangga apa tidak kita jadi santri? Hari makile duku tondu beda se sengkah tapi maksa beda se. Napanya mana belis tapi jaga aja gitu. Itu sebetulnya sampean berjuang makin enak. Dan sangat-sangat pantas santri itu diberi gelar seorang pahlawan fisabilillah. Karena dia itu betul-betul sangat berat untuk melawan hawa nafsunya. Sehingga nafsu itu musuh yang paling besar, yang sekarang harus menjadi PR kita bersama. Hawa nafsu khususon di bulan Ramadan. Jadi cek nang tenang santri, walaupun ada kata-kata tepaan nang pasaan setan pasti de belenggu atau diikat ekorong ekrangkeng setan, tapi jangan macam nafsu pakun beda. Men setan itu sudah tidak ada, nafsumu yang bahaya. Maka tak sedikit juga tepan bulan puasa banyak terjadi pembegalan, itu banyak pencurian, itu banyak santri nakal melanggar pondok, itu juga banyak di bulan puasa. Kenapa? Nafsunya yang dilupakan. Sementara banyak santri yang hanya mengandalkan oh setan sudah aman dari kita sekarang bulan puasa, tapi nafsu saya kelupain. Fa innahu nurul mu'min fid dunya wal akhirah. Karena ilmu itu adalah cahaya bagi orang mukmin baik di dunia ataupun di akhirat. Saya teringat satu pesan dari Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau itu pernah berpesan demikian, dan ini harus sampean tanamkan di hati.
alaikum bil ilmi qabla ayyurfa'ah. Molen mangken santri nikah harus punya semangat yang besar untuk mencari ilmu tanpa lelah, tanpa ada niatan untuk berhenti. Teguh ongku ilmu molen mangken sampean kudu semangat ongku nyari ilmu. Qabla ayyurfa'a, sebelum ilmu itu diangkat oleh Gusti Allah. Karena nasib generasi masa depan itu tergantung pada sampean semua sekarang. Benasib ilmu para ulama itu tergantung pada sampean sekarang. Wa raf'uhu halakul ulama, kata beliau, terangkatnya ilmu itu adalah hilangnya para ulama. Melebihnya para ulama seepon tut sareng pangeran itu menunjukkan keorisinilan ilmu itu sudah mulai memudar. Ketika para ulama sudah tidak ada, banyak yang meninggal. Kemudian yang memimpin, yang menjadi ulama orang yang fasik, orang yang tidak kuat dalam sanad keilmuannya. Kemudian kita berilmu pada dia, maka itu akan terjadi dolun mudillun, tersesat dan menyesatkan. Itu bahaya betul. Lah sing kena-kena kudus pakun semangat makin cari ilmu. Fa walladhi nafsi biyadihi la yawaddanna rijalun qutilu fi sabilillahi ta'ala syuhada ayyab'asahumullahu ta'ala ulama'ah. Imam Ibnu Mas'ud itu beliau sampai asumpah, demi Allah, andaikan orang-orang se'ajihad fi sabilillah, orang saat perang mati gara-gara perang fi sabilillah, itu ditanya, pasti mereka akan menjawab untuk apa ki? Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi menjadi ulama, bukan syuhada. Karena mereka orang-orang mati syahid itu sangat-sangat tahu dan faham betapa mulianya orang yang ahli ilmu. Lima yarawna min karomatihim wa inna ahadan lam yulad aliman wa innamal ilmu bitta'allum. Setiap orang itu dilahirkan tidak punya ilmu. Anan sahabat boy, kata dulu saat haflah itu saya mengatakan anan sahabat boy, maki anan kiai segala mentak ngantel lagi belajar itu tidak mungkin alim. Maki anan presiden, anan tentara, lahir tak kira di tentara. Bodoh tak anan tukang pencak silat, lahir langsung alat silat, tidak ada. Anan kiai, lahir langsung awirid misalkan, langsung ngajar santri, tidak ada. Semua itu bodoh semua, tanpa ilmu. Sehingga wa innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu bisa didapat hanya dengan belajar. Tolabul ilmi. Makanya kalau pengen pintar, makanya belajar. Dan itu jawabannya untuk mendapat kemuliaan ilmu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.